Pasukan berbaju kuning dan orange memadati Jalan Andi Petarani, Kota Makassar sore ini. Mereka adalah garda terdepan pembersih saluran air dan drainase di Kota Makassar. Mereka berkumpul untuk membersihkan selokan di Jalan Andi Petarani. Banyak 278 petugas yang diturunkan dari Satgas Drainase Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan 100 petugas kebersihan dari Kecamatan Rapocini dan Tamalate. 50 dari Balai Besar Wilayah Sungai Jeneberang Pompengan (BBW SPJ) serta 30 dari Balai Besar Pengelola Jalan Nasional atau BBPJN. Pembersih drainase ini dipimpin Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Zuhailsi Zubir. Zuhailsi ini adalah kick-off pembersih saluran air di Kota Makassar. Gerakan ini akan rutin dilakukan setiap pekan dengan menyasar titik rawan banjir. Pembersihan ini meminimalisir genangan di musim hujan, apalagi Jalan Andi Petarani kerap jadi langganan genangan saat musim hujan. Sama disampaikan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, pembersihan dimulai dari koridor Jalan Andi Petarani sebagai wilayah rawan genangan. Ini adalah kolaborasi lintas instansi, tujuannya untuk mengantisipasi sumbatan-sumbatan yang mengganggu jalannya air. Karenanya jalur-jalur yang selama ini menjadi langganan banjir diharapkan bisa terminimalisir dengan pembersihan rutin yang dilakukan. Masyarakat juga diharapkan untuk ikut menjaga lingkungan. Munafri mengajak seluruh elemen ambil peran dalam mencegah banjir. Ini adalah sebuah momentum untuk kolaborasi, bekerja sama di semua lintas instansi yang ada di Kota Makassar ini. Gunanya apa? Untuk meminimalisir yang namanya banjir yang ada di Kota Makassar. Sehingga seluruh saluran-saluran yang ada di Kota Makassar menjadi komitmen kita bersama untuk membersihkannya sehingga alur air ini bisa berjalan dengan lancar. Saya yakin dan percaya kalau semua ini kita laksanakan, kita lakukan secara bersama-sama, insya Allah pekerjaan ini akan menjadi ringan dan pekerjaan ini bisa cepat selesai. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, ini awal kita akan bekerja. Artinya kita akan memperhatikan spot-spot atau tempat-tempat yang selalu menjadi langganan banjir di Kota Makassar. Sesuai dengan yang bisa kita lakukan semaksimal mungkin agar yang namanya lama genangan, tinggi genangan ini bisa kita cepat selesaikan. Artinya kita mau jalur-jalur yang selama ini menjadi langganan banjir kita bisa minimalisir supaya tidak lama air itu tinggal di tempat itu sehingga mengakibatkan seluruh aktivitas bisa berhenti. Aktivitas yang dilakukan masyarakat tidak boleh terhenti lagi karena kita semua berhak datang ke sini untuk menjaga yang namanya saluran-saluran air ini. Pokoknya arahan dari Bapak Wali Kota dalam rangka pelaksanaan kegiatan pejabat sore ini. Untuk itu dipersilakan dengan hormat. Ya, bosnya apa ke? Ya, salah pucil. Ayo ke sini, kan juga. Yang lain tahu aku di atas, yang lain.
Yang hari ini dari 100 kecamatan. dari kecamatan 100 orang. Dari balai ada 50 orang. Balai Pompeng ada 50 orang. Jadi jumlahnya ada 300 Kenapa orang. ini sampah dari Tamarate masuk ke Dan sini? balai jalan juga ada 30 orang. Di mana-mana titiknya ini Bu yang akan dilaksanakan. Sebagai selaku mahasiswa tadi Pak Wali menyampaikan bahwa ini kegiatan kita yang koridor veteran kita akan dilakukan Yang prioritas untuk di tahap-tahap awal ini, titik-titik yang rawan banjir tentunya Bu ya. Bu, infonya tadi itu yang soal pompa itu, bagaimana itu? pompa yang ada di Jemaah memang sudah lama kondisinya memang sudah memang butuh maintenance dan penggantian karena pada saat itu direncanakan pada saat itu diadakan kondisi kapasitasnya semaksimal sekarang sehingga memang butuh penanganan untuk penggantian dan kita akan melakukan penggantian dan kami sudah anggarkan di APBD perubahan untuk peningkatan kapasitas yang menjadi lebih besar. Berapa anggarannya Bu ya? Pompa apa namanya itu Bu? Pompa air. Pompa air untuk fungsinya Bu? 425 kubik. Kubik yang sebelumnya 25 kubik ya? 25 kubik. Berapa unit itu Bu tadi? Cuman yang itu tadi. Bu, Situ rawan sekali. fungsinya sendiri Bu seperti apa nanti? Pompa air jika terjadi luapan yang ada di saluran, kemudian memompa dan memindahkan ke kanal. Dan Bu, yang bermasalah bukan hanya drainase, kanal juga mengalami kritis. Iya, jika kebetulan memang pada saat terjadi bersamaan pasang, jadi itu jadi otomatis pengaliran air tidak akan berjalan karena ditambah dengan penyumbatan saluran yang sudah ada sehingga pengaliran air juga tidak maksimal berjalan. Nah, pasang juga ya ketemu pada saat itu. Jadi setidaknya dengan kegiatan ini kita bisa minimalisir genangan sebelum datang musim hujan ini sambil menunggu kajian dari tadi tim Mas dan tim Kampung Boso untuk melakukan kajian Bu, kalau yang kabel-kabel bagaimana itu Bu? Nah, ini tadi kita melihat kabel semua itu di dalamnya ada kabel utilitas itu ada Telkom, ada PLN dan ada dari FO. Itu kami akan mengundang Pak Wali, kami akan mengundang untuk dilakukan rapat koordinasi bagaimana dengan kabel mereka, jangan sampai memang ada kabel atau pipa yang sudah tidak berfungsi masih di dalam mengganggu pengaliran saluran yang ada di dalam sehingga menyebabkan sumbatan lingkungan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.